Nggak apa-apa. Kita pakai mungkin direkam manual. Eh, Alhamdulillah pada kesempatan pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan tadris kita, taklim kita, Manzumah tu at-tafsir yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zamzami rahimahullahu taala. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari dars ini dan tentunya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah keyakinan kita bahwa kitab suci yang kita baca setiap hari ini adalah wahyu yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyelewengan atau tahrif gitu ya. Nah, eh, saya share screen. Kita sudah masuk atau kita kemarin mengambil sampai kepada bagian yang ke-9, At-Tasi al-Firashi. Kemudian pada malam hari ini insya Allah kita akan memulai pada al-ilm al-ashir, ilmu yang ke-10, yaitu asbabun nuzul. Kemudian kita akan membaca tentang awwaluma nazal, yaitu ayat atau surat yang pertama kali turun. Kemudian as-sani asyar, akhiruma nazal, ayat atau surat yang terakhir kali turun. Kemudian insya Allah juga kita masuk kepada al-iqdu as-sani, bagian yang kedua tentang uh, al-qiraat as-sab'ah secara mendasar. Kemudian ada yang bagian keempat ini qiraatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa qiraatnya Nabi yang diriwayatkan di dalam kitab-kitab hadis atau baik itu sahihain maupun kitab-kitab sunan. Baik itu kitab-kitab sunan. Nah, kita mulai pada bagian yang pertama tentang asbabun nuzul. Di sini Imam Al-Zamzami mengatakan tentang asbabun nuzul, tentang sebab turunnya Al-Qur'an. Wa sannafal a'immatul asfara fihi fayammim nahwaha istifsara ma fihi yurwa an sahabiyyin rufi' wa in bi ghairi sanadin famunqati' au tabi'i fa mursalun wa sahhati asya kama li ifkihim min qissati wa sa'i wal hijabi min ayatin khalfal maqami al amri bis salati khalfal maqamil amri bis salati khalfal maqami al amri bis salati. Nah, asbabun nuzul adalah salah satu tema yang cukup penting dan dibahas oleh para ulama sejak zaman dahulu. Bahkan sejak awal-awal perkembangan dirosah ulumul Quran, asbabun nuzul itu sudah ditulis kitabnya secara tersendiri. Nah, sebelum masuk kepada penjelasan bait-bait tersebut, asbabun nuzul itu adalah ilmu yang eh, mempelajari terkait sebab diturunkannya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memiliki sebab turunnya ayat atau sebab turunnya sebuah surat. Nah, pertama-tama kita membagi dulu bahwa asbabun nuzul itu ada dua macam. Yang pertama adalah asbabun nuzul yang bersifat umum, ya, asbabun nuzul yang bersifat umum, dan yang kedua adalah asbabun nuzul yang bersifat khusus. Kalau kita berbicara tentang asbabun nuzul yang bersifat umum, maka semua ayat Al-Quran, semua surat di dalam Al-Quran memiliki sebab, ya, memiliki sebab diturunkannya ayat atau surat.
Apa itu sebabnya? Yaitu hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ditanya asbabun nuzul secara umum atas ayat-ayat Al-Quran itu apa, maka kita bisa menjawab asbabun nuzulnya adalah hidayatan linnas, sebagaimana firman Allah, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Namun ketika kita berbicara tentang asbabun nuzul sebagai sebuah ilmu, maka yang dimaksud di sini adalah asbabun nuzul al-khosoh, yaitu sebab turunnya Al-Quran secara khusus, ayat per ayat atau surat per surat. Nah, dalam konteks yang kedua ini, maka tidak semua ayat atau surat di dalam Al-Quran itu memiliki sebab turunnya ayat. Tidak semua. Kalau kita berbicara tentang sebab khusus, dan sebab khusus ini lebih sedikit daripada sebab umum tentu. Jadi tidak semua ayat atau bahkan hanya sedikit ayat atau surat yang memiliki sebab turunnya Al-Quran. Kemudian perlu diketahui bahwa secara umum sebab khusus itu dibagi menjadi dua. Jadi ada dua sebab khusus secara global. Yang pertama adalah sebagai jawaban atas sebuah pertanyaan. Di faqad takunu ijabatan li su'alin. Jadi sebab turunnya Al-Quran itu bisa saja sebagai sebuah jawaban atas sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Au fi waqi'atin, atau ada sebuah kejadian, sebuah peristiwa di masa Nabi, kemudian turun sebuah ayat menjelaskan peristiwa tersebut, baik itu menjelaskan konteks, hukum, dan lain semisalnya. Nah, jadi ada dua itu. Bisa saja ayat itu turun karena sebuah pertanyaan, sebagai jawaban atas sebuah pertanyaan, dan yang kedua adalah sebagai penjelasan atas sebuah kejadian yang terjadi. Nah, kemudian beliau Al-Walid di sini, Dr. Walid menjelaskan ada beberapa faedah. Ada beberapa faedah terkait ilmu kita terhadap asbabun nuzul. Yang pertama di situ disebutkan ma'rifatun nasikhi wal mansukh, ya. Jadi dengan memahami asbabun nuzul, nanti kita akan memahami mana ayat yang masih berlangsung hukumnya dan mana ayat yang sudah terhapus hukumnya. Jadi tidak dinafikan bahwasanya di dalam ayat Al-Quran itu terdapat beberapa ayat yang secara zahirnya itu kontradiktif. Secara zahirnya kontradiktif. Yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B. Lah, untuk menghadapi hal seperti itu, para ulama memberikan atau mengistiqra, beristihad. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Oh, ternyata ada yang dinamakan dengan an-naskhu, yaitu an-nasikhu wal mansukh. Ada ayat yang diangkat hukumnya, ya, atau kiroahnya. Ada pula ayat yang berlaku terus hukumnya. Nah, contoh misalnya itu yang pertama, ya, yang pertama. Yang kedua, wa izalatul iskal, menghilangkan permasalahan, menghilangkan iskal, problem. Jadi ada problem-problem yang mungkin dijumpai oleh seseorang yang membaca Al-Quran. Namun dengan cara memahami asbabun nuzul, melihat riwayat yang menjelaskan asbabun nuzul, problem itu akan hilang. Ya. Kemudian beliau di sini memberikan beberapa contoh tentang ayat Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi ayyattawwafa bihima. Di sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah dari syiarnya Allah. Barang siapa yang melaksanakan haji atau umroh, maka tidak ada masalah baginya untuk melakukan tawaf di antara keduanya. Nah, iskalnya di sini adalah ada ungkapan fala junaha. Fala junaha. Fala junaha itu artinya raf'ul haraj, tidak berdosa. Yang dalam bahasa hukum dinamakan dengan mubah. Jadi
Kalau kita mengambil secara zahir ayat ini, berarti sa'i antara Safa dan Marwah itu hukumnya adalah mubah. Hukumnya adalah mubah. Sedangkan Nabi menjelaskan, para ulama menjelaskan kepada kita bahwa sa'i antara Safa dan Marwah itu adalah ruknun min arkanil haji. Rukun-rukun haji, salah satu di antara rukun-rukun haji. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya, kenapa kok ada yang sampai mengatakan beranggapan bahwa eh, sa'i itu hanya sebatas mubah? Ya, karena melihat secara zahirnya ini. Tapi kalau melihat asbabun nuzulnya, maka di sini dijelaskan asbabun nuzulnya itu bahwasanya dulu itu ya orang-orang jahiliyah itu menyembah eh, dua berhala yang ada di Bukit Safa dan Marwah. Itu orang-orang musyrik Mekah. Kemudian dikisahkan juga bahwa orang-orang Ansor itu ketika atau orang-orang Yastrib ketika datang ke Mekah itu mereka mempunyai berhala di salah satu bukit Safa dan Marwah. Nah, ketika mereka masuk Islam itu mereka enggan. Bagaimana mungkin kita akan melakukan sebuah ibadah di tempat yang penuh dengan kesyirikan gitu ya. Di situ ada berhala, yang berhala itu ditakzim, diagung-agungkan dulu. Akhirnya mereka merasa berat. Kemudian turunlah ayat ini menjelaskan bahwa tidak menjadi masalah melakukan ibadah di tempat yang dulu dijadikan ibadah untuk berhala. Nah, dengan mengetahui seperti ini artinya zalal iskal. Masalahnya itu ya problem penafsiran itu akan pergi, akan hilang. Nah, kemudian beliau memberikan contoh yang lain, misalnya Allah berfirman, walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fatamma wajhullah. Dan untuk Allah lah timur dan barat. Maka kemana saja kamu menghadapkan wajahmu, maka kamu akan menjumpai Allah di sana. Nah, secara zahir ayat ini akan mengatakan kepada kita bahwa sholat itu tidak mesti menghadap ke kiblat, ke Ka'bah. Tetapi kita bisa sholat kemana saja, menghadap kemana saja, karena sejatinya Allah itu ada di mana saja. Gitu ya. Maksudnya Allah itu pemilik timur dan pemilik barat ya. Bukan Allah ada di mana-mana, bukan. Allah itu pemilik timur dan pemilik barat. Begitu juga pemilik selatan dan pemilik utara. Ketika kita menghadapkan wajah kemanapun, maka sejatinya kita telah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu secara zahirnya seperti itu. Tetapi kalau kita merujuk kepada asbab, kepada sebab turunnya ayat ini, maka nanti kita ketahui bahwa ayat ini turun kepada Nabi terkait kejadian yang menimpa Nabi dan beberapa orang sahabat yang dalam suatu safar kehilangan arah. Kemudian mereka beristihad, ada yang sholat ke sana, ada yang sholat ke sini, ada yang sholatnya ke arah yang lainnya. Maka turunlah ayat ini bahwa sholat dalam keadaan tidak tahu kiblat, kemudian beristihad kiblatnya ada di mana, maka amal atau perbuatan yang dilakukan berdasarkan ijtihad tersebut telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contoh yang lainnya misalnya ada ayat di dalam surat di dalam juz 7 itu Allah mengatakan laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat itu menjelaskan bahwa tidak ada masalah orang yang meminum minuman yang memabukkan atau makan makanan yang diharamkan selagi mereka beriman dan bertakwa dan berbuat kebaikan. Jadi tidak berdosa orang yang mendem, orang yang minum khamr itu tidak berdosa. Hanya karena melihat ayat itu. La junah, tidak ada masalah, tidak ada dosa. Tetapi kalau ingin meneliti lebih dalam bagaimana ayat ini turun, maka akan dijumpai sebab turunnya ayat ini. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang ada dua ayat di atasnya, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun,
min amali syaitan. Itu para sahabat itu bertanya, loh bagaimana dengan saudara-saudara kami dulu yang hobinya mabuk, kemudian mereka telah terbunuh atau mereka telah syahid di dalam peperangan, apakah mereka akan diampuni dosanya? Akhirnya turunlah ayat itu, laisa 'alal ladzina amanu wa amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilus solihati tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu. Di ayat ini berbicara tentang mereka para sahabat yang sudah wafat dalam peperangan atau wafat dengan sebab-sebab yang lain dalam keadaan dulu mereka hobinya mendem, ya. Ya, dalam keadaan mereka hobinya minum itu. Nah, demikian itu beberapa faedah yang disebutkan oleh Dr. Walid. Masuk ke bait yang pertama atau bait yang ke-39, wasannafah, dan telah menulis al-a'immatu para ulama, al-asfaroh. Asfaroh itu maksudnya adalah al-kutub, yaitu kitab. Jadi para ulama itu telah menulis kitab terkait asbabun nuzul, ya, fihi, tentang asbabun nuzul. Fayammim, yammim itu maksudnya adalah ya posit, ya, sengajalah, tujulah, nahwaha, kepadanya, istifsaron, dengan penuh pertanyaan. Jadi maksudnya adalah para ulama itu telah menulis kitab-kitab terkait asbabun nuzul yang tujulah, ya, datanglah kepada kitab-kitab tersebut dan selesaikan pertanyaan-pertanyaanmu di situ. Jadi apa yang ada dalam benak kita, pertanyaan-pertanyaan apa terkait turun-turunnya ayat, ya, sebabnya, maka kita bisa membuka. Kemudian di sini disebutkan ada beberapa kitab yang itu nyantol ada pertanyaan tadi di kolom chat itu, ya. Jadi ada beberapa kitab, misalnya ada Asbabun Nuzul. Judulnya memang kebanyakan judulnya ya Asbabun Nuzul gitu. Ini adalah kitab yang pertama ditulis oleh Ali bin Al-Madini, gurunya Imam Al-Bukhari. Gurunya Imam Al-Bukhari, Asbabun Nuzul, yang ditulis oleh Ali bin Al-Madini. Kemudian ada juga Al-Wahidi, yang paling masyhur biasanya adalah Asbabun Nuzulil Quran, yang ditulis oleh Al-Wahidi. Kemudian ada Imam As-Suyuti menulis Lubabun Nuqul, ya. Karangan As-Suyuti ini, Lubabun Nuqul ini juga dijadikan sebagai rujukan induk di dalam mencari asbabun nuzul. Kemudian ada mungkin kita yang pengen simple, ya, ada As-Sahih min Asbabin Nuzul, ditulis oleh Dr. Isom. Itu beliau menulis asbabun nuzul berdasarkan urutan kitab, ya, berdasarkan urutan kitab, berdasarkan urutan ayat sesuai dengan ayat yang ada di susunan mushaf itu. Tentu yang ada asbabun nuzulnya yang pertama. Yang kedua, beliau menulisnya memilih hadis yang dirasa sahih, dirasa makbul, baik itu sahih maupun hasan, ya. Dan beliau hanya mencukupkan seperti itu saja, mencukupkan pada hadis-hadis yang bisa diterima. Adapun hadis-hadis yang dhaif yang berkenaan dengan asbabun nuzul, beliau tidak mencantumkannya. Itu as-sahih min asbabin nuzul yang ditulis oleh Dr. Isom. Adapun tadi pertanyaannya kalau nggak salah tafsir, ya. Tafsir Quran yang ditulis berdasarkan tertib turunnya ayat. Wallahu a'lam, saya belum menjumpai, karena nanti akan sangat susah untuk mencari sejarah per sejarah, episode per episode, ayat mana yang turun setelah ini setelah itu agak susah karena tidak tercatat secara rapi. Nanti kawan-kawan kalau ada yang tahu bisa diinformasikan. Saya tidak tahu. Fayam mimnah waha istifsar, gitu, ya. Kemudian ma fihi yurwa an sahabiyyin rufi.
Ya, ma sesuatu fihi di dalamnya. Yurwa yang diriwayatkan an sahabiyin dari seorang sahabat, rufi', maka itu diangkat. Maksudnya adalah riwayat yang berkenaan dengan asbabun nuzul yang sanadnya nyambung sampai ke sahabat, itu hukumnya adalah hadis marfu, dihukumi dengan hadis marfu. Karena apa? Karena Nabi itu tidak menjelaskan, tidak ada hadis Nabi menjelaskan ayat ini turun seperti ini atau ayat ini turun karena ini. Tetapi asbabun nuzul itu didapatkan dari riwayat para sahabat atau maksimal riwayatnya para tabi'in, yang mana nanti tabi'in belajarnya ngambilnya juga dari sahabat. Jadi yang menjadi saksi kejadian atau pertanyaan yang diajukan kemudian turun ayat Al-Quran itu adalah para sahabat. Sehingga riwayat-riwayat terkait asbabun nuzul itu kita ambil atau kita dapatkan dari para sahabat. Nah, riwayat yang diriwayatkan oleh para sahabat sampai kepada sahabat dengan adanya sanad yang nyambung, maka itu dihukumi hadis marfu. Hadis marfu. Hadis marfu. Kemudian wa in bi ghairi sanadin famunqati'. Kalau tanpa adanya sanad yang nyambung sampai ke sahabat, ya dari perawi hadis sampai ke sahabat, maka itu dihukumi dengan hadis munqati'. Hadis munqati' tidak bisa dijadikan sebagai landasan, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah bahwasanya ini sebabnya ayat ini diturunkan karena ini, tidak bisa. Tidak bisa. Au tabi'iyyin famursalun, atau diriwayatkan dari seorang tabi'in ya dengan sanadnya tentunya famursalun, maka hukumnya adalah mursal, hadis mursal. Wasahhati asya, dan telah sah, tervalidasi sampai ke sahabat, asya'a, berbagai macam kisah tentang asbabun nuzul, kama sebagaimana li ifkihim, pada kejadian hadisul ifki, yaitu fitnah yang menimpa Sayyidatuna Aisyah yang dituduh oleh kaum munafik atau beberapa kaum muslimin sebagai atau telah melakukan zina, min qissatin, dari kisah. Ya, jadi beliau menjelaskan bahwa memang ada hadis-hadis tentang asbabun nuzul itu yang sahih, dan ini sesuatu yang ya maklum gitu ya, kita ketahui. Karena apa? Kitab-kitabnya banyak, kitab-kitabnya banyak yang menjelaskan atau meneliti keabsahan hadis-hadis yang ada. Kemudian contohnya misalnya lagi tadi hadisul ifki, misalnya di sini disebutkan kisahnya ini ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan 10 ayat ya dari surat An-Nur, innalladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Ayat ini turun terhadap kejadian yang menimpa fi sya'ni ummil mukminin Aisyata radhiyallahu anha wa ardhaha. Kama sabaqa innal hadisi anisyita'i wasaifi. Hadis ini kita telah membahasnya kemarin. Ya. Kemudian wasa'i, begitu juga hadis terkait sa'i. Ya. Firman Allah, inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi ayyatawwafa bihima. Nah, ayat ini turun, itu ada diskusi yang menarik antara Aisyah dengan keponakannya, Urwah. Makanya hadis ini diriwayatkan oleh Urwah ini ya. Urwah ini putranya Zubair, Urwah bin Zubair. Dan Zubair bin Awam itu menikah dengan Asma. Asma, Asma itu adalah putrinya Abu Bakar, yang di dalam kisah itu memberikan makanan, yang bertugas untuk membawakan bekal kepada Abu Bakar dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika proses hijrah, gitu ya. Nah, ada diskusi. Sa'altu Aisyata, saya telah bertanya kepada Aisyah. Faqultu laha, maka aku katakan, aku tanyakan kepada kita, ara'aiti qaulallahi ta'ala, apakah kamu tahu ya tentang ayat
Allah, inna safa dan seterusnya. Kemudian Urwah mengatakan, fawallahi ma ala ahadin junahun alla yatufa bis safa wal marwah. Jadi Urwah mengemukakan pendapatnya, demi Allah, tidak ada satu orang pun yang berdosa kalau dia tidak melakukan tawaf di antara Safa dan Marwah. Jadi ketika haji, ketika umroh itu tidak perlu tawaf di antara Safa dan Marwah. Itu pendapat itu pikiran awalnya Urwah bin Zubair. Kemudian Aisyah mengatakan, bi sama qulti bi sama qulta ya bna ukhti. Urwah itu laki-laki ya, Urwah itu laki-laki. Bi sama qulta ya bna ukhti. Buruk sekali pendapatmu itu katanya. Buruk sekali, jelek sekali itu, kacau gitu. Kacau sekali pendapatmu itu wahai Urwah. Aisyah kemudian menjelaskan, inna hadhihi law kanat kama awwaltaha alaihi kanat la junaha alaihi alla yatatawwafa bihima. Kalau kamu berkata demikian, kalau kamu mentakwilkan ayat itu sebagaimana yang kau ucapkan, tentu tidak menjadi masalah ketika ada orang-orang melakukan haji atau umrah mereka tidak tawaf baina as-sa'i wal marwah, tidak menjadi masalah. Tapi ternyata itu kan menyalahi pendapat yang ada. Ya. Walakinnaha, kemudian Aisyah mengatakan walakinnaha unzilat fil ansor. Ini satu pendapat ya, pendapat yang disampaikan Aisyah bahwasanya ayat ini turun pada kaum Ansor. Di dalam riwayat yang lain turun kepada Quraisy Mekah yang telah masuk Islam. Kanu qabla yuslimu, dulu orang-orang Ansor sebelum mereka masuk Islam, yuhilluna limana tattaghiya, mereka itu berangkat haji untuk berhala yang namanya Manat. Ya, berhala namanya Manat. Allati kanu ya'budunaha indal musyallal, yang dulu mereka menyembah Manat itu di sebuah tempat namanya Musallal. Fakana man ahalla yataharraju an yatufa bis safa wal marwah. Falamma aslamu sa'alu Rasulullah an dzalik. Nah, ketika mereka masuk Islam, mereka itu rada berat. Mereka itu rada berat dengan prosesi sa'i tersebut. Ya, bagaimana mungkin kita akan bersa'i antara dua bukit yang itu ada kemusyrikan. Kemudian Nabi ditanya dan turunlah ayat Innas safa wal marwata min sya'airillah. Nah, sehingga ayat Innas safa tentang ayat sa'i ya, ayat sa'i ini turun karena adanya pertanyaan. Turun karena adanya pertanyaan dari kaum Ansor. Nah, wal hijabi, dan juga terkait ayat hijab yang kemarin kita bahas. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin. Jadi Nabi diperintahkan untuk mengatakan kepada istri-istrinya, kemudian anak-anaknya, kemudian nisa al-mu'minin, ya, itu untuk memakai hijab. Kemudian ayat khalfal maqami al-amru bis sholati. Begitu juga hadis itu sahih, hadisnya sahih terkait sholat di belakang maqam Ibrahim. Di wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, dan ambillah dari maqam Ibrahim itu tempat sholat. Di Anas bin Malik, diriwayatkan dari Anas bin Malik, qala Umar bin Al-Khattab, Umar mengatakan wafaqtu, saya telah diberikan ketepatan, ya, muwafaqah Rabbi, atau saya ngepasi gitu ya bahasanya, ngepasi Tuhanku fi salasin, pada 3 hal. Faqultu ya Rasulullah, maka aku katakan kepada Rasulullah, lawittakhadna mim maqami Ibrahim musalla, bagaimana kalau kita jadikan makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Fanazalat, kemudian turunlah ayat wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat.
Dan makom ini bukan makom artinya kuburan ya, tapi makom di sini artinya adalah tempat berdirinya Ibrahim ketika membangun Ka'bah gitu ya. Wa ayatul hijab itu yang pertama. Jadi beliau mengatakan ada 3 perkara yang pendapat-pendapat saya itu disetujui oleh Quran. Bahkan turun ayat menyetujui pendapatnya Umar. Yang kedua wa ayatul hijab. Yang kedua adalah tentang ayat hijab tadi yang di atas. Qul ya Rasulullah, qultu ya Rasulullah. Saya katakan kepada Rasulullah, lau amartani sa'aka an yahtajibna. Andai engkau perintahkan kepada istri-istrimu untuk memakai hijab, fa innahu yukallimuhunna al-barru wal fajir. Karena sesungguhnya telah mengajak berbicara kepada mereka orang yang baik dan orang yang buruk. Fanazalat ayatul hijab, maka turunlah ayat hijab. Wajtama'a nisa'un nabi, kemudian istri-istrinya Nabi itu berkumpul fil ghairah, agak jengkel dengan Umar. Faqultu lahun, kemudian Umar mengatakan, Umar berani. Ketika istri-istrinya Nabi itu jengkel dengan Umar gara-gara minta Allah menurunkan ayat hijab atau meminta agar Nabi memerintahkan istri-istrinya memakai hijab, ya, mereka agak tidak suka dengan Umar. Kemudian Umar juga tegas mengatakan, asa rabbuhu in tallaqakunna an yubaddilahu azwajan khairam minkunna. Ya, asa kalau Allah memerintahkan Nabi untuk menceraikan kalian, ya, maka Allah akan menggantikan kepada wanita-wanita yang lebih baik daripada kalian. Jadi diancam. Kemudian turunlah ayat yang memang ungkapannya asabuhu in talaqakunna an yubaddilahu azwajan khairan minkunna. Jadi begitu. Ya, Umar dilawan gitu ya. Wa hadhihi tusamma muwafaqat Umar, dan itu dinamakan dengan muwafaqat Umar. Wal Imamu As-Suyuti, dan Imam As-Suyuti, ya, Imam As-Suyuti lahu risalatun ismuha, memiliki sebuah risalah yang namanya Al-Kaukabul Adhar fi muwafaqati Umar. Ya, Imam As-Suyuti menulis sebuah kitab khusus yang menjelaskan pendapat-pendapat Umar yang disetujui oleh Al-Quran. Kan Al-Quran turun untuk menyetujui pendapat-pendapat atau bahkan ya pendapat dan pertanyaan-pertanyaan Umar. Awsolaha ila thamaniya asrota ayatan. Yang di dalam kitab itu Imam As-Suyuti menyebut ada 18 masalah turun awwaluma nazal. Az-Zamzami mengatakan tentang awwaluma nazal, ayat yang pertama-tama turun, yaqra alal asahhi fal mudassiru awwaluhu wal aksu qaumun yaksuru awwaluhu at-tatfifu summal baqarah wa qila bil aksi bidaril hijrah. Nah, terkait ilmu ayat apa yang pertama kali turun. Nah, terkait ayat apa yang pertama kali turun atau surat apa yang pertama kali turun, ini tidak sehangat diskusi yang ada pada bab ayat atau surat yang terakhir turun. Beliau mengatakan iqra, ya, alal asohi, dalam pendapat yang asoh. Jadi pendapat yang soheh, yang jumhur ulama mengatakan bahwasanya ayat yang pertama kali turun itu adalah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat tersebut. Jadi itu awwaluhu. Fal mudatsiru awwaluhu. Kemudian surat Al-Mudatsir. Itu pendapat yang pertama. Wal aksu, dan kebalikannya,
qaumun yaksuru. Banyak juga dari para kaum, yaitu para ulama yang berpandangan bahwa surat yang pertama kali atau ayat yang pertama kali turun itu adalah Al-Muddatsir. Al-Muddatsir. Kita baca di sini. Kenapa kok terjadi perbedaan di situ? Awwalu ma nazala mutlaqan wa iqra. Ya, ini pendapatnya aksar ulama. Jadi ayat secara mutlak ya, yang pertama kali turun itu adalah iqra. Jadi nazala mutlaqan itu maksudnya ya turun tanpa ada keterangan batasan-batasan tertentu, tanpa ada qaid-qaid tertentu. Wa hadzal ladzi alaihi aktsarus sahabah. Dan atas pendapat inilah kebanyakan para sahabat. Wa aktsaru ahlil ilmi, dan kebanyakan ahlu ilmi, kebanyakan ahlu ilmi memiliki dua pendapat tersebut, memilih pendapat tersebut. Jadi annal ayatil khamsah al-ula min surati Iqra hiya awwalu ma nazala minal Qur'anil Karim lima fi sahihaini min hadithi Aisyah fi qissati badil wahyi. Di dalam Sahih Bukhari bab awal-awal itu ada bab tentang badul wahyi, permulaan wahyu. Di situ ada sebuah kisah. Qalat, Aisyah mengatakan, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah. Perkara-perkara yang mula-mula dimulai minal wahyi, dari wahyu, ar-ru'ya as-solihah fin naum. Jadi dulu itu awal-awalnya Nabi itu suka bermimpi. Dan mimpinya itu sering kejadian. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Dan beliau itu ketika bermimpi tidaklah melihat kecuali seperti sinar awal pagi hari gitu ya. Sinar seperti awal pagi hari. Tsumma hubbiba ilaihi al-khala. Kemudian beliau menjadi suka. Hubbiba itu dibuat suka, dibuat senang gitu. Untuk menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghari khira'in. Dan beliau dulu melakukan yatahannas atau yatahannas ya, menyendiri, yata'abbad, beribadah di Gua Hira itu al-layaliya zawatil adad, beberapa malam yang tertentu. Qabla an yanzi'a ila ahli, sebelum beliau kembali kepada keluarganya. Wa yatazawwadu lidzalika, dan kemudian beliau mengambil bekal untuk hal tersebut. Jadi Nabi itu dulu setelah melihat mimpi, ya diawali dengan mimpi-mimpi itu, kemudian beliau jadi suka menyendiri, berta'abbud, ta'abbud ya di Gua Hira. Itu beliau punya waktu tertentu, nanti pulang ngambil bekal kembali lagi ke Gua Hira. Nah, pada suatu malam di tengah-tengah at-ta'abbud tersebut datanglah kepada beliau ya ja'ahu al-haqqu faja'ahu al-malak, kemudian datang malaikat dan mengatakan iqra, bacalah, iqra, bacalah. Qala, Nabi mengatakan ma ana biqari'in, ma ana biqari'in. Ada dua penafsiran terkait ungkapan Nabi tersebut. Ma di sini diartikan sebagai istifham. Ma ana biqari'. Apa yang harus saya baca? Karena malaikat Jibril hanya mengatakan iqra. Malaikat Jibril hanya mengatakan bacalah. Tidak ada kelanjutannya. Nabi bertanya, ma ana biqari'. Apa yang harus saya baca? Ya. Itu penafsiran pertama. Kemudian penafsiran yang kedua, ma di sini adalah nafiyah. Ma ana biqari', saya tidak bisa membaca. Nah, ini yang masyhur. Tetapi saya lebih cenderung kepada pemaknaan yang pertama, bahwasanya ma di situ adalah apa yang harus saya baca gitu, apa yang harus saya bisa baca, bukan saya tidak bisa baca gitu ya. Saya tidak bisa, ma ana biqari', saya tidak bisa membaca. Itu kalau diartikan sebagai nafi. Ya. Saya lebih cenderung kepada yang pertama, bahwa ma ana biqari' ini adalah apa yang harus saya baca gitu ya. Fa akhadhani faghattani hatta balagha minni al-jahda thumma arsalani faqala iqra' qultu ma ana biqari' fa akhadhani faghattani ats-tsaniyata hatta balagha minni al-jahda thumma arsalani faqala iqra' fa qultu ma ana biqari'. Jadi sampai 3 kali. Ketika Jibril mengatakan iqra', Nabi menjawab ma ana biqari', kemudian Jibril memeluk Nabi. Nah, kemudian turunlah itu iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam
'allamal insana ma lam ya'lam. Lah, ulama tadi wa aktsarus sahabat, dan kebanyakan para sahabat itu berpendapat bahwa Iqra itu adalah ayat yang pertama. Dilihat dari konteksnya, Nabi itu dimulai dengan ru'ya, mimpi, kemudian yatahannath, yata'abbad ya di Gua Hira, kemudian didatangi Jibril membawa ayat ini. Artinya sebelum itu tidak pernah bertemu dengan Jibril. Nah, itu riwayatnya seperti itu. Kemudian riwayat yang kedua itu diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Riwayat pertama tadi diriwayatkan dari Aisyah, kemudian riwayat yang kedua diriwayatkan dari Jabir. Intinya riwayat Jabir ini menceritakan hadis tentang Nabi mendengar suara yang memanggil-manggil beliau. Beliau cari ke kanan, ke kiri, ke timur, ke barat, nggak ada. Kemudian beliau menoleh ke atas dan menjumpai malaikat di atas langit. Ya. Kemudian beliau ketakutan, pulang ke Khadijah, kemudian mengatakan zammiluni, selimuti aku, kemudian turun ayat ya ayyuhal muddatsir, ahai orang-orang yang berselimut, qum fa'andir, bangunlah, berilah peringatan, warabbaka fakabbir, dan kepada Tuhanmu agungkanlah, wasyiyabaka fatahhir, dan hatimu bersihkanlah. Ya, wasyiyabaka fatahhir tentu kalau ditafsirkan secara zahirnya baju yang dipakai, tetapi orang Arab itu biasa mengungkapkan jiwa atau sifat manusia itu dengan baju. Ya, bersihkan bajumu, maksudnya bersihkan hatimu. Nah, di dalam riwayat yang dinukil Dr. Walid ini tidak menyebutkan ada ungkapan ini ya. Di dalam Sahih Bukhari, di dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim itu yang tidak ada di dalam kitabnya Dr. Walid ini ungkapan Nabi farafa'tu ra'si fa'idzal malaku alladzi ja'ani bihira jalisun ala kursi bainas samai wal ardi. Ini tulisannya agak belepotan kertas kuning ini. Jadi riwayat yang disampaikan Jabir di sini tidak ada ungkapan. Nabi mengatakan farafa'tu ra'si, maka aku angkat kepalaku, yaitu menghadap ke langit, fa'idza al malaku alladzi ja'ani bihira, dan ternyata di atas itu ada malaikat yang pernah mendatangiku di Gua Hira. Nah, artinya apa? Kalau menggunakan riwayat yang ada di dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran mana al-Qattan, ini nukilnya dari Sahih Bukhari dan Muslim fi Sahihaini, maka selesai perkara. Yang dimaksud dengan hadis Jabir di sini, hadis Jabir di sini tidak menceritakan awalu manazal sebenarnya, tidak menjelaskan tentang ayat yang pertama kali turun secara mutlak. Ya, kenapa? Karena di dalam riwayat yang lain itu mengatakan saya melihat malaikat yang dulu mendatangiku ke Gua Hira. Nah, sehingga akhirnya diberikanlah jawaban-jawaban. Misalnya yang pertama, di sini disebutkan bahwa waqad ajaba al-jumhur an hadis Jabir bi ajwibah. Minha annal maqsuda itu adalah, maksudnya adalah aulawiyah atau idhafiyah. Auliyah idhafiyah. Walaisat awwaliyah hakikiyah. Awwaliyah ya. Awwaliyah hakikiyah fahiya awwalu ma nazala ba'da inqita'il wahyi. Jadi yang dimaksud dengan Jabir di sini, karena Jabir sendiri mengatakan, ya, mana ini ungkapannya? Karena Jabir sendiri mengatakan beliau sedang berbicara tentang ayul Quran unzila qablu. Ayul Quran unzila qablu. Ayat Al-Quran pertama mana yang diturunkan? Kemudian beliau membaca Al-Muddathir ini. Ya. Ya, para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud Jabir ini adalah ayat yang pertama kali turun setelah terputusnya wahyu. Karena setelah turunnya Iqra,
bismi rabbikal ladzi khalaq, itu wahyu itu turun, berhenti, tidak turun lagi, tidak datang lagi. Jibril tidak datang lagi. Kemudian Nabi kembali ke Gua Hira dan bertahanus lagi di situ. Kemudian beliau keluar ingin pulang, terjadilah peristiwa munculnya Jibril di atas langit. Nah, kemudian turunlah ayat yang kedua. Nah, itu penjelasan yang pertama. Penjelasan yang kedua. Jadi yang dimaksud dengan Jabir di situ, penjelasan Jabir di situ adalah ayat yang pertama kali turun terkait perintah untuk dakwah. Nah, terkait perintah untuk dakwah. Sehingga apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu adalah ayat kenabian. Kemudian ya ayyuhal mudaththir itu adalah ayat kerasulan. Jadi nabi dan rasul itu berbeda kan? Nabi itu diberikan wahyu tetapi tidak diperintahkan untuk mengajarkan kepada orang lain. Sebagaimana Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, itu tidak ada perintah untuk menyampaikan kepada orang lain. Tetapi kemudian Allah mengatakan ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Di sini ada perintah untuk menyampaikan. Nah, sehingga akhirnya ya sudah selesai bahwasanya kesimpulannya begini. Ulama berbeda pendapat terkait ayat yang turun. Hadis Aisyah mengatakan Iqra, hadis Jabir mengatakan ya ayyuhal mudaththir. Ini hadisnya sama-sama kuat. Kemudian ulama mentarjih bahwasanya yang pertama kali turun setelah mutlak itu adalah Iqra. Adapun mudaththir turun setelah wahyu, turun pertama kali setelah wahyu yang pertama Iqra itu terputus. Atau Iqra itu ayat yang pertama terkait kenabian, dan qum fa'anzir atau ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir itu adalah ayat yang pertama kali turun terkait kerasulan. Nah, kemudian yang keempat-empat, bait yang keempat-empat, awwaluhu at-tatfifu tsummal baqarah wa qila bil aksi bidaril hijrah. Tadi berbicara tentang ayat yang turun di Mekah. Sekarang berbicara tentang ayat yang turun pertama kali di Madinah. Pendapat di sini disebutkan wa awwaluhu, dan yang pertama turun dari Al-Qur'an itu adalah at-tatfifu, yaitu surat Wailul lil mutaffifin, tsummal Baqarah, kemudian Al-Baqarah. Jadi mutaffifin dulu baru Baqarah. Itu pendapat pertama. Wa qila bil aksi bidaril hijrah. Pendapat yang lain mengatakan enggak, dibalik. Al-Baqarah dulu itu adalah surat yang pertama kali turun setelah Nabi hijrah, baru kemudian turun al 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 wailul lil mutaffifin, itu turun setelah Al-Baqarah gitu ya. Nah, sekarang akhiru ma nazal wa ayatul kalalatil akhirah qila riba aidan wa qila ghairah. Di ayat yang terakhir kali turun disebutkan di sini adalah ayatul kalalah. Ayatul kalalah itu akhir surat An-Nisa, yastaftunak qulillah yuftikum fil kalalah. Jadi qulillah yuftikum fil kalalah. Yastaftunaka qulillah yuftikum fil kalalah, itu ada di akhir surat An-Nisa. Itu pendapat pertama, bahwasanya ayat yang pertama yang terakhir kali turun adalah ayatul kalalah. Kalalah itu adalah orang yang meninggal, tidak punya aslun dan far'un, tidak punya ayah, kakek dan seterusnya ke atas. Jika tidak punya anak, cucu dan seterusnya ke bawah. Dia cuma punya khawasi, ya pakman atau bibi atau saudara gitu ya. Gitu. Tidak punya saudara, ya, tidak punya saudara, dia punya saudara. Tapi tidak punya aslun dan tidak punya far'un. Itu pendapat yang pertama. Qila ar-riba, pendapat yang lain adalah ayat riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Itu pendapat yang kedua. Wa qila ghairah, dikatakan yang lainnya banyak sekali. Misalnya ada yang mengatakan ayat yang terakhir kali turun itu adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Ada yang mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath, dan seterusnya dan seterusnya.
Nah, bagaimana kemudian kita menyikapi atau para ulama muhaqqiqun yang melakukan penelitian di sini, mereka berkesimpulan bahwa eh, ayat yang turun akhir-akhir di dalam Al-Qur'an itu adalah tentang ayatul riba. Ayatul riba itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tidak dihitung yang atasnya itu. Kemudian sampai ke bawah nanti ketemu ayat wattaqu yaumal la tajzi nafsun wattaqu yauman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian kembali ke ayat terus ke ayat ad-dain itu. Uh, ayat tentang apa? Ad-dain. Bagaimana yang pertama itu? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, dan seterusnya sampai akhir ayat wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Itu dinamakan dengan ayat riba dan ayat dain. Itu adalah kesatuan tema yang turun terakhir kali. Adapun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum itu adalah ayat terakhir yang berhubungan tentang halal dan haram. Adapun ayat yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laisa lahu waladun, itu ayat yang berkenaan turun terakhir kali yang berkenaan dengan warisan. Karena ayat-ayat warisan ini kan berada di awal-awal surat An-Nisa. Yaitu yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah, itu ayat terakhir tentang warisan. Kemudian idza jaa nasrullahi wal fath itu adalah surat yang turun sekaligus, ya, surat yang terakhir kali turun secara sekaligus full satu satu surat gitu. Nah, kita masuk kepada yang ini ya. Kita ambil ini saja ya sampai eh, tapi ini banyak ini. Sebenarnya kita lanjutkan minggu depan saja ya tentang qiraah sab'ah ini. Wasab'atul qurra'u ma qad naqalu, atau saya baca sedikit saja ya tentang al-abdu asani, tentang wasab'atul qurra'u ma qad naqalu famutawatirun wa laysa yu'malu illa bihi fil hukmi mahma yajri majra tafasiri wa illa fadri qaulaini in aradahu al-marfu'u qaddimhu dzal qawlu wal masmu'u. Ini nazam manzumah Zamzamnya ini agak susah kalau dibacanya putus per bait ya, karena nyambung-nyambung ini agak susah. Jadi wasabu al-qurra'u, dan ada 7 qari ma apa-apa dari ayat Al-Qur'an ya, atau Al-Qur'an qad naqalu yang telah mereka transmisikan fa mutawatirun maka dinamakan dengan mutawatir. Jadi belum mengatakan bahwa yang mutawatir itu hanya ada 7 qiraah sab'ah, itu yang mutawatir. Kalau merujuk kepada pendapatnya jumhur, maka mutawatir itu ada 10 ya, ada 10, ada 3 tambahan yang dimasukkan ke mutawatir. Walaisa yu'malu illa bihi fil hukmi, walaisa yu'malu, dan tidak diamalkan illa kecuali bihi dengan yang mutawatir itu fil hukmi pada hukum ya. Jadi Al-Qur'an selain 7 riwayat dari 7 qurra itu maka tidak boleh diamalkan di dalam bab hukum. Ya, ini pendapat beliau ya. Mahma atau malam ya, jadi majrur tafasiri, kecuali qiraah selain qiraah sab'ah itu adalah tafsir dari sebuah ayat. Wa illa fadri, maka kalau tidak demikian ketahuilah qaulani, ada dua pendapat. In aradahul marfu'u qaddimhu, kalau ada qiraah di luar qiraah sab'ah yang bertentangan dengan hadis yang marfu, maka dahulukan hadis yang marfu. Dzal qaulu wal masmu'u, pendapat itulah yang
didengar gitu ya. Baik, kita cukupkan pada ini saja dan besok minggu depan kita ulangi lagi karena ini nanggung semua, agak nanggung dan di samping pembahasannya agak berat, agak berat. Baik, saya kembalikan ke Ustadz Syahril.